Oke teman-teman semuanya, perkenalkan saya Kris Tanto dari Javacom Academy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah untuk teman-teman dari lembaga kursus dan pelatihan di Kota Surakarta. Lewat Jelajah Kursus Solo ini kita bisa lakukan pengisian program. Nah, karena ini adalah aplikasi dadaan dalam event kita, 2 hari pengerjaannya, jadi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Nah, untuk username password sudah saya kirim ke email dan ke WhatsApp masing-masing admin. Jadi nanti bisa digunakan username dan passwordnya. Nah, tampilannya adalah semacam ini. Ketika sudah diisi, ini masih tampilannya semacam ini. Ada thumbnailnya, kemudian ada judulnya, nama lembaga. Karena ini kita bersama-sama mau try class ya, untuk uji coba kita gratis semua. Kemudian di sini ada detail lembaga ya, detail lembaga di sini akan menjelaskan semua penjelasan dari apa yang Anda isi nanti. Nah, langsung saja untuk ke dashboard awal. Nanti silahkan login ya, login menggunakan akunnya masing-masing ya. Nah, akunnya masing-masing dengan menggunakan email dan password yang sudah saya berikan. Nah, ini kita gunakan Javacom Academy aja untuk contoh. Kita login. Nah, di login nanti ada beberapa menu dari home, lembaga, jurusan, pendaftar, profil, dan logout ini ya. Karena kita masuk ke dashboardnya lembaga Javacom Academy, ini namanya cuma satu. Jurusannya yang kita buka Javacom cuma satu. Jurusannya adalah desain grafis. Kemudian pendaftarnya 4 ini sebenarnya untuk trial kemarin. Jadi kalau itu di tempat yang lain mungkin masih 0 karena belum ada pendaftar, dan pendaftaran kita buka nanti mulai targetnya hari Senin besok tanggal 18. Makanya teman-teman segera isi ini ya, isi dan secara detail. Nah, untuk berikutnya adalah lembaga ya. Lembaga ini profilnya. Karena kita sudah isikan, Anda tinggal edit aja di sini. Nah, ada di menu gambar pensil warna hijau ini ya, Anda klik. Apabila kami menuliskan salah, bisa dibetulkan di sini mulai dari atas sampai bawah ya, nomor HP, alamat websitenya, langsung www aja ya untuk alamatnya. Kemudian Instagramnya apa, deskripsi lembaga. Tolong deskripsi lembaga ini lebih diperjelas ya. Misalkan berapa lama berdiri, sudah berizin apa belum, atau mungkin pernah punya prestasi apa, bisa disampaikan di deskripsi lembaga supaya bisa menambah kepercayaan dari peserta, dia ikut lembaganya apa gitu. Jadi deskripsi lembaga ini silahkan tunjukkan keunggulan masing-masing lembaga. Kemudian email. Nah, emailnya bisa Anda ganti. Kemudian password juga bisa Anda ganti. Nah, emailnya monggo ya. Mau email lembaga, email pribadi bebas, Anda klik simpan. Nah, kalau sudah ke lembaga sudah, kita ke jurusan ya, jurusan. Kita ke jurusan atau ke judul ya, judul kursus yang akan dibuat masing-masing lembaga. Contoh, ini katakanlah tidak ada ya, kosong gitu ya. Kita tambahkan. Nah, tambah saja judulnya apa. Tetapi apabila sudah ada, Anda bisa lakukan edit di sini. Karena semua sudah kita masukkan satu persatu judulnya. Tetapi mungkin ada yang berubah jadwalnya, ada yang berubah kuotanya, jumlah pertemuannya. Anda bisa langsung lakukan edit di sini ya. Langsung edit aja. Judulnya mungkin berubah, misalkan apa, dirubah menjadi, tinggal ketik aja. Kemudian kategori peserta. Peserta saya kategorinya kuliah juga masuk, umum juga masuk. Kuota saya kasih yang banyak, misalkan 50. Nanti dari kuota 50 ini akan saya saring lagi. Nanti kan pendaftaran masuk nih. Nah, kita akan dapat database-nya 50 peserta misalkan, kalau yang daftar 50. Nomor HP-nya ada, lengkap nanti ya, data peserta itu lengkap, alamat, nomor HP semua lengkap dengan bentuk PDF dan Excel yang bisa Anda download nanti. Kemudian jenis keterampilannya apa, kemudian deskripsi. Nah, misalkan pelatihan desain grafis. Desain grafis ini apa sih? Nah, dijelaskan secara detail. Kalau ini misalkan
make up untuk pramugari ya, kayak punyanya Transavia. Itu apa, keunggulannya apa, kemudian dijelaskan fungsinya apa sih ikut kelas ini, terus untungnya apa sih kalau aku ikutan kelas ini. Di deskripsi pelatihan ini akan memberikan gambaran pada pendaftar. Jadi mereka itu kan lihat-lihat dulu, kalau deskripsinya nggak lengkap, Anda isi tidak komplit gitu ya, ya mungkin dia pindah ke lembaga yang lain yang deskripsinya lebih lengkap, lebih jelas gitu. Jadi tolong ini dimanfaatkan, karena mereka kan akan meluangkan waktu ke sana itu, kira-kira dia tahu aku dapat ilmu apa sih di situ. Jadi tolong deskripsinya jangan 2-3 kata, kan ada yang deskripsinya cuma 5 kata gitu, kan kurang jelas. Jadi bisa dijelaskan sejelas-jelasnya judul materi atau yang Anda tawarkan ke lembaga, ke peserta itu apa, misalkan make up ya, mereka itu dapat apa, keunggulannya apa, kalau sudah bisa menguasai itu seperti apa. Nah itu bisa Anda jelaskan di deskripsi. Kemudian syarat, nah ini syarat peserta belum ada semua. Contoh misalkan untuk desain grafis syaratnya harus bawa laptop sendiri, tulis saja misalkan, karena memang di sini komputernya tidak mensupport misalkan untuk belajar desain grafis atau mungkin video editing misalkan. Atau misalkan untuk kursus make up misalkan harus bawa model sendiri misalkan. Untuk bahasa Inggris misalkan syaratnya harus bawa buku tulis, alat tulis sendiri. Kemudian syaratnya usia sekian sampai sekian. Kemudian syarat berikutnya mentaati prokes. Nah itu bisa dicantumkan. Saya harapkan syarat mentaati prokes ini ada di semua judul atau detail pelatihan yang teman-teman isikan. Kemudian nama instruktur. Nama instruktur kebetulan karena baru 1 ya, 1-2 saja. Anda isikan saja 1-2 orang atau 1 aja lah, nggak apa-apa. Kemudian kosongkan, ini dikosongin nggak apa-apa karena tidak kita tampilkan untuk fotonya. Kemudian kelas ya. Kalau misalkan Anda mau buka 3 hari ya, 3 hari, karena sistem aplikasi ini karena baru 2 hari ini saya belum bisa mecah tanggalnya secara lebih simpel ya. Jadi kalau misalkan ini kan kelas desain grafis ini. Nah, tanggalnya berapa? Kalau harusnya tanggal 26 sampai tanggal 26. Nanti kalau ada 27, Anda buat program untuk tanggal 27. Kalau Anda 28 buka kelas lagi, ya udah buat program untuk tanggal 28. Nanti tinggal di copy paste, diganti aja tanggalnya. Nah, desain grafis tempat Javacom ini akan dimulai tanggal 26 dan selesai tanggal 26 jam 4 ya, misalkan jam 4 sampai jam 18. Nah, jam 6 sore. Tolong jamnya ini ya teman-teman, rata-rata jamnya itu jam 10 semua. Padahal kita kan mereka harus memilih 3 lembaga. Kalau di jam 10 semua itu kemungkinan mereka juga bingung jam 10 di Gilang Ramadan atau jam 10 di tempatnya LT Gramedia atau English First. Semua jamnya hampir sama, sehingga ya tidak ada ketentuan sih, hanya tolong cari jam-jam yang mungkin berbeda dengan yang lain. Kemudian total durasinya, total durasi karena 2 jam 120 menit ya. Jumlah pertemuannya jelas, ini adalah try class ya. Jadi kelas uji coba ini kita kasih 1 pertemuan saja. Tapi kalau misalkan Anda berbaik hati memberi mereka 3 kali pertemuan ya silahkan. Efeknya kan mereka nggak bisa berjelajah kemana-mana ya, karena fokus di lembaga teman-teman semuanya. Nah, kami sarankan untuk jelajah ini karena ini bersifat promosi juga sebagai ajang kita mensosialisasikan lembaga kita dan memamerkan pendidikan non formal, ya kita kasih 1 saja supaya mereka nanti juga ke depan bisa mendaftar di tempat kita masing-masing. Harga pelatihan kita kasih 0. Kemudian kelasnya pilih aktif ya. Kemudian thumbnail. Gini teman-teman, thumbnailnya itu akan muncul di sini, sehingga
beberapa itu saya juga telepon minta izin untuk mengganti thumbnailnya, karena thumbnailnya saya anggap gambarnya tidak bagus alias resolusinya terlalu rendah, kemudian tidak mewakili judul gitu loh. Jadi misalkan judulnya make up tapi gambarnya adalah suasana kelas, nah itu kan nggak masuk gitu. Misalkan judulnya apa kemarin ya, ada judulnya kelas apa gitu ya, punya teman, saya nggak bisa sebutkan, tapi dia kirimnya suasana pembelajaran. Nah, pokoknya nggak nyambung dengan judul yang padahal judulnya adalah interview. Kalau interview sih saya rasa misalkan itu kelas interview cukup gambar 2 orang salaman gitu ya, udah mewakili. Kemudian itu teman-teman aktif. Kemudian kalau sudah kita simpan. Tapi kalau misalkan bingung kaitannya thumbnail bisa hubungi saya nanti ya, simpan. Oke. Nah, oke. Jadi itu ya teman-teman langkah pengisiannya. Kemudian kita logout, kita lihat hasilnya di Javacom Academy di detail. Deskripsinya sudah ada, syarat peserta sudah ada, jumlah kuotanya ada. Mau dirubah-rubah silahkan ya. Nah ini, nah mungkin itu dulu teman-teman untuk langkah-langkah pengisian program pada aplikasi JKS yang baru kita buat beberapa hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti kalau ada tutorial berikutnya dalam kegiatan JKS ini. Terima kasih. Saya Kristanto dari Javacom Academy.